Cinta kepada dunia ini pusat daripada keburukan. Kalau benci dunia, nggak perlu dong kita punya rumah, nggak perlu dong kita punya harta yang banyak, nggak perlu dong kita punya mobil. Bukan seperti itu yang dimaksud. Bejatnya umat itu karena bejatnya para umarok, para pejabat. Wa fasadatul umarok min fasadatul ulama. Dan bejatnya para umarok ini bejatnya para ulama. Dan apa yang menyebabkan bejatnya ulama? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Habib, beliau mengatakan dalam kitabnya, di antara salah satu termasuk ketaatan hati, yaitu ketika seseorang wabughdhu dunia, ketika seseorang telah membenci dunia. Dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Al-Bukhari, hubbu dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta kepada dunia ini pusat daripada keburukan. Cinta kepada dunia di sini perlu kita dalami. Apa sih makna daripada dunia? Makna daripada dunia dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Al-Habib, dunia ini adalah satu perkara atau satu benda atau satu fasilitas yang membuat dia semakin jauh atau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dunia. Jadi dunia itu bukan rumah. Bughdhu dunia, sebagai orang yang hatinya taat harus membenci dunia. Kalau benci dunia, nggak perlu dong kita punya rumah, nggak perlu dong kita punya harta yang banyak, nggak perlu dong kita punya mobil. Bukan seperti itu yang dimaksud bughdhu dunia. Yang dimaksud orang-orang yang membenci dunia, yaitu apapun yang berkaitan dengan dunia, yaitu apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang membuat dia lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah dia ini rumah dunia atau rumah akhirat, tergantung. Rumah dia yang tingkat 10 pun dikatakan itu rumah akhirat ketika rumah tersebut digunakan untuk menaungi anak istrinya, digunakan untuk berbuat taat, digunakan untuk berbuat yang mulia, maka rumah tersebut tidak dikatakan dunia, tapi dikatakan akhirat. Begitu juga dengan mobil. Dia punya mobil yang bagus. Mobil ini menjadi mobil dunia atau mobil akhirat, tergantung dia memfungsikan. Kalau mobil tersebut digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat, digunakan untuk menyombongkan diri, digunakan untuk menjauhi perintah Allah, maka mobil tersebut menjadi mobil dunia. Begitu juga dengan harta. Dia menumpuk harta bermiliar-miliar, beratus-ratus miliar, tidak ada masalah. Islam menganjurkan jika seseorang bernumpuk-numpuk harta, tidak ada masalah. Yang jelas bagaimana dia mensubsidikan uang tersebut, bagaimana cara dia mengeluarkan zakat uang tersebut. Jika zakatnya tepat, jika tempat subsidinya tepat, maka dikatakan harta tersebut adalah harta akhirat. Jadi ketika kita menanggapi hadis Nabi Muhammad, jangan langsung kita mengatakan hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu asal muasal daripada segala keburukan. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, tidak ada satupun yang aku khawatirkan untuk umatku menjadi murtad. Gak khawatir kan? Tidak ada satupun umatku menjadi syirik, saya gak khawatir. Jadi kalau seseorang sekarang memperjuangkan kesyirikan, salah tempat mereka. Jika seseorang memperjuangkan ini suatu perkara yang bid'ah, itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Untuk dia murtad sekalipun keluar dari Islam, nggak ada sedikit pun kekhawatiran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu adalah hubbud dunya,
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fasadatul ummah min fasadatul umara, bejatnya umat itu karena bejatnya para umara, para pejabat. Wa fasadatul umara min fasadatul ulama, dan bejatnya para umara ini bejatnya para ulama. Dan apa yang menyebabkan bejatnya ulama? Wa fasadatul ulama yuhibbul mal wal jah. Ini yang merusak daripada tatanan dunia, yang asal atau pangkal utamanya ada di sini. Apa itu? Hubbu dunia. Ketika seseorang berdakwah, yang dipikirkan dapat amplop berapa ya? Ketika dia berdakwah, yang dipikirkan saya nanti dapat apa ya? Ketika mereka berdakwah, yang dipikirkan saya nanti akan dapat pujian atau cacian ya. Jika mereka mengkaitkan ketika di dalam bentuk dakwahnya dikaitkan dengan segala sesuatu yang bersifat dunia, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hatinya akan dibuat sempit, hatinya dibuat kecil, hatinya dibuat fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita ketahui, khususnya untuk para pendakwah, khususnya orang-orang yang terlibat di dalam berdakwah, jangan sedikit pun kita melihat atau kita mempertimbangkan ketika berdakwah itu dari sisi dunia, tapi dari sisi manfaat, sisi respon masyarakat. Dan dari dalam kitabnya Tauhidun Nabi dikatakan di situ yang paling tepat ketika orang berdakwah yaitu yang bagaimana orang yang bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan.